investasi. Berikut adalah ulasan pasar selama sepekan terakhir. Zona Amerika. Inflasi bulan Juli tumbuh 3,2% year on year, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahunan bulan Juni yang sebesar 3% year on year. Tapi pertumbuhan bulan Juli ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi 3,3% year on year. Secara bulanan tumbuh 0,2% month on month, sama dengan pertumbuhan bulanan di bulan Juni dan sesuai ekspektasi. Meski inflasi secara tahunan sedikit mengalami kenaikan, pasar masih memprediksi The Fed akan menahan suku bunga acuan di bulan September. Mengacu survei Bloomberg, hanya 11% analis yang memproyeksikan adanya kenaikan suku bunga di bulan September. Data penjualan retail bulan Juli secara bulanan akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 0,4% month on month versus kenaikan sebesar 0,2% month on month bulan Juni. Hasil pertemuan The Fed bulan Juli akan dirilis pekan ini. Seharusnya isi pertemuan tidak akan terlalu berbeda dengan pernyataan terakhir pimpinan The Fed yang mengatakan bahwa potensi atas kenaikan suku bunga di bulan September akan sangat tergantung dari data perekonomian. Zona Asia. Cina mengalami deflasi minus 0,3% year on year di bulan Juli. Namun, deflasi ini lebih baik dibandingkan ekspektasi analis yang memproyeksikan deflasi sebesar minus 0,4% year on year bulan Juni. Cina akan merilis data produksi industrial secara tahunan untuk bulan Juli pekan ini. Diprediksi tumbuh 4,4% year on year, sama dengan pertumbuhan tahunan di bulan Juni. Zona Indonesia. Cadangan devisa bulan Juli mengalami peningkatan menjadi 137,7 miliar US dollar versus 137,5 miliar US dollar bulan Juni. Perekonomian Indonesia di kuartal 2 tumbuh 5,17% year on year, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi konsensus yang memprediksi ekonomi tumbuh 4,93% year on year. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Juli berada di level 123,5, mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni yang berada di level 127,1. Selama berada di atas level 100, dapat dikatakan konsumen masih berada di fase optimis. Data penjualan retail bulan Juni tumbuh 7,9% year on year, jauh membaik dibandingkan penjualan retail bulan Mei yang mengalami penurunan minus 4,5% year on year. Data penjualan kendaraan bermotor bulan Juli telah dirilis. Penjualan kendaraan motor tumbuh 45,6% year on year versus 66,6% year on year bulan Juni. Sedangkan penjualan mobil turun minus 6,7% year on year versus bulan Juni yang tumbuh 4,6% year on year. Data neraca perdagangan bulan Juli akan dirilis pekan ini. Diprediksi surplus tercatat sebesar 2,51 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan surplus sebesar 3,46 miliar US dollar bulan Juni. Market View. IHSG selama sepekan ditutup menguat 0,4% week on week di level 6.879,979. IHSG masih berusaha untuk menembus level resisten terdekatnya di level 7.000-an. Situasi global khususnya dari Amerika Serikat relatif lebih kondusif saat ini karena ekspektasinya The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan di bulan September. Pekan ini akan dirilis data neraca perdagangan bulan Juli yang diprediksi masih mencatatkan surplus yang diharapkan akan memberikan efek positif bagi IHSG. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 17,12 triliun rupiah selama sepekan, atau inflow year to date 7,07 triliun rupiah. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, industri dasar, dan energi, masing-masing sebesar 1,55%, 0,89%, dan 0,67% secara mingguan. Pada tanggal 11 Agustus 2023, yield benchmark Sun 5 tahun atau FR0095 flat menjadi 6,01%. Yield benchmark 10 tahun atau FR0096 flat menjadi 6,33%.
Yield benchmark Sun 15 tahun atau FR0098 flat menjadi 6,49%. Dan yield benchmark 20 tahun atau FR0097 flat menjadi 6,58%. Untuk Indon 10 tahun atau Indon 33, yield bergerak flat di level 4,95%. Dan yield US Treasury 10 tahun naik di 4,16%. Dibandingkan dengan posisi per 4 Agustus 2023, yaitu 5,04% dan 4,04%. Premi resiko Indonesia yang terefleksikan dalam CDS 5 tahun naik ke level 80,35 BPS. Rupiah ditutup melemah 0,32% week on week pada level 15,219. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 10 Agustus 2023 tercatat sebesar 854,31 triliun rupiah atau sebesar 15,50% dari total outstandingnya. Menurun dibandingkan posisi per 4 Agustus 2023 yaitu sebesar 855,81 triliun rupiah atau 15,55% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi, sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh 1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun 2023 atau inflasi akan lebih terkendali, sehingga Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Tetaplah berinvestasi.